Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aikal dari kelas 12 IPA 1. Ingin menceritakan tentang sejarah Orde Baru. Masa jabatan Presiden Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia dikenal sebagai masa Orde Baru. Rentang waktu kekuasaan pemerintah Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun di awal surat perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga tahun 1998. Di masa pemerintahan Soeharto melakukan koreksi total sehingga penerapan Pancasila semakin kuat. Lebih lengkapnya simak latar belakang kelahiran sistem pemerintah hingga jatuhnya pemerintah Orde Baru. Latar belakang lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai Tritura atau Trituntunan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 atau Kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura terdiri dari 3 tuntunan, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet duit korak, dan penurunan harga. Tritura semakin panas karena sikap Presiden Soekarno yang tertolak belakang dengan aksi-aksi mereka hingga terjadi peristiwa G30S PKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah Soekarno. Peristiwa G30S PKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 Super Semar. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjukkan Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan dan ketenangan. Stabilitas politik Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. B. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintah Orde Baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni serta konsekuen dalam aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode edukasi yang dilakukan yaitu menerapkan pengajaran P3, pelaksanakan pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila di sekolah. Soeharto mengizinkan masyarakat membentuk organisasi dengan syarat menggunakan asas Pancasila, melarang kritik yang menjatuhkan pemerintah dengan alasan stabilitas negara. Sistem pemerintah pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintah republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Ekonomi Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Lewat beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat, namun kondisi ini menurunkan ketika tahun 1997 saat terjadi krisis. Krisis inilah yang membuat pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. C. Penyebab jatuhnya pemerintah Orde Baru. Meski selama masa tersebut perekonomian Indonesia melaju pesat dan perkembangan infrastruktur yang merata untuk masyarakat, namun perkembangan tersebut diikuti dengan praktek korupsi dan kolusi nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga BBM di tanggal 4 Mei 1998. Belum lagi terjadi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menantang kebijakan pemerintah. Tahun 1997 sampai 1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang tadi yang melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rejim Orde Baru. Besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah membuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Setelah 3 dasawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda negeri sejak tahun 1997. Cukup sekian dari saya, Muhammad Aikal. Mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.